dan kondisi goanya sangat gelap, jadi saya harus pakai senter. Ya, ini goa pertama pemirsa. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Gua umumnya adalah sebuah lubang di tanah atau bebatuan atau bawah laut dengan ukuran cukup besar. Ada dua jenis gua alami dan gua buatan. Gua alami terbentuk melalui proses alam, sedangkan gua buatan terjadi akibat kegiatan manusia. Entah itu melalui proses penggalian atau pengeboman sehingga terbentuk sebuah gua. Dari segi besarnya, gua terdiri dari dua jenis. Pertama, gua yang melebar ke samping namun tidak begitu panjang atau dalam. Kedua adalah gua yang lubangnya memanjang ke dalam namun tidak begitu lebar. Umumnya, setiap ada penemuan suatu gua baru perlu dijelajahi untuk diketahui kedalamannya. Itu pula sebabnya rekor ukuran gua terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Menurut catatan yang ada, hingga saat ini rekor gua terbesar di dunia menurut jarak kedalamannya masih disandang Gua Mammoth di Kentucky, Amerika Serikat yang panjangnya 579 km. Gua terpanjang kedua berada di Pehera Optimistina di Ukraina dengan panjang 214 km. Beberapa gua pendek di antaranya ditemukan tahun 2005 adalah Gua Voronya di Abkhazia, Georgia dengan panjang 2080 meter. Gua ini adalah gua pertama yang pernah dijelajahi sampai kedalaman lebih dari 2 km. Gua pertama dengan kedalaman lebih dari 1 km yang pernah dijelajahi adalah Gouffre Berger yang populer di Prancis. Sedangkan dua gua terdalam adalah Gouffre Mirolda di Lucien-Boslières, Prancis dengan kedalaman 1733 meter. Dan Gua Lampresoven Vogelschaf di Austria dengan kedalaman 1632 meter. Rekor kedalaman gua yang menjorok ke bawah didapuk oleh Gua Virtoglavica di Slovenia dengan kedalaman 603 meter. Diikuti dengan Gua Velebit di Gunung Velebit, Kroasia dengan kedalaman 553 meter. Kategori gua terlebar yang pernah diketahui adalah Sarawak Chamber di Taman Nasional Gunung Mulus Sarawak, Borneo, Malaysia dengan luas 600 meter x 400 meter dan ketinggian 80 meter. Bagaimana dengan gua di Indonesia? Seperti apa Gua Jepang Blambangan buatan manusia di Yogyakarta? Konon katanya episode kali ini akan mengupas sejarah, mitos, dan segala misteri yang berhubungan dengan Gua Jepang Blambangan di Desa Jogotirto, Brebes, Sleman, Yogyakarta yang kian populer tersebut. Ya, konon katanya mengupas mitos dan misteri Gua Jepang di Dusun Blambangan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Gua buatan di masa penjajahan Jepang tahun 1942 melalui tenaga kerja Romusa ini terbilang diselimuti mitos dan misteri yang cukup pekat. Konon katanya, gua yang berusia hampir 80 tahun ini saat proses pembuatannya ada 6 orang pekerja Indonesia yang meninggal dunia di dalam gua akibat ledakan dinamit. Mereka meninggal lantaran ada granat yang tidak meledak untuk membuat lubang di bawah bebukitan ini. Tentara Jepang menyuruh ke-6 pekerja Indonesia itu untuk mengecek dinamit. Namun naas pemirsa, setiba di lokasi, dinamit yang terpasang itu tiba-tiba meledak dan menewaskan pekerja Indonesia tersebut.
Konon katanya, arwah mereka masih bergentayangan di gua ini hingga sampai saat ini. Setidaknya, dari penuturan beberapa warga di sekitar gua ini, mereka kadang menjumpai sosok astral di dalam lorong gua yang mereka yakini adalah arwah 6 pekerja Indonesia yang dulunya meninggal. Dari penuturan warga, konon katanya ada pula orang yang pernah menelusuri gua dan menjumpai kakek berjubah putih dengan pedang di tangannya. Entah siapa gerangan sosok astral tersebut. Beberapa pihak menduga bahwa ia adalah penguasa di terowongan tersebut, pemirsa. Beberapa warga juga menuturkan bahwa ada orang yang melakukan semedi di dalam gua. Ia lari terbirit-birit sambil berteriak histeris. Tapi setelah ditanya apa yang dilihatnya selama berada di dalam gua, orang tersebut mengaku tidak melihat apapun, pemirsa. Tentu saja hal tersebut tampak aneh, tapi nyata. Tim konon katanya bahkan menemukan beberapa katak dan kelelawar bersarang di dalam gua Jepang tersebut, pemirsa. Konon katanya adanya kelelawar, pemirsa, adalah sinyal bahwa adanya makhluk dari dunia astral di dalam gua tersebut. Konon katanya, pemirsa, warga sekitar hingga kini masih mendengar suara-suara hingga jeritan misterius berasal dari dalam gua Blambangan. Padahal saat suara itu didengar, tidak ada orang yang tengah masuk ke dalam gua tersebut. Dan ada apa yang terjadi di lorong gua ketiga yang membuat tim konon katanya merasakan hal yang misterius. Penasaran dan ingin melihat langsung serta menelusuri gua Jepang Blambangan, tim konon katanya pun langsung meluncur ke gua Jepang yang terletak di desa Dusun Blambangan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk melakukan eksplorasi secara mendalam. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di Goa Jepang yang berada di Jogotirto. Di sini ada 4 goa pemirsa, 1, 2, 3, dan 4. Setiap goa memiliki fungsi masing-masing. Saya akan pertama ke goa pertama dulu. Oke. Di sini anehnya jalannya pasir pemirsa, bukan tanah, dan kondisi lagi hujan. Dan kondisi goanya sangat gelap, jadi saya harus pakai senter. Ya, ini goa pertama pemirsa. Di sini goanya terasa pengap ya pemirsa. Nggak dingin, tapi pengap. Dan kalau yang dari saya baca-baca itu, goa ini itu fungsinya untuk pengintaian pemirsa. Sepertinya setiap goa bisa masuk ya pemirsa. Maksudnya sejalan gitu pemirsa. Sepertinya setiap goa di sini nggak buntu pemirsa. Dari goa pertama ke 3 ke 4 bisa masuk semua. Kita coba masuk ke goa pertama dulu pemirsa. Seperti yang saya bilang, ini digunakan oleh tentara Jepang pada saat penjajahan Jepang waktu itu untuk sebagai garis pertahanan melawan Indonesia, dan digunakan untuk mengintai. Kalau fungsi yang pertama ini pemirsa, seperti yang pemirsa lihat di sini ada banyak kelelawar berterbangan. Ya, yang seperti yang pemirsa lihat ini ujung dari goa pertama, tidak nembus, sepertinya buntu. Oke pemirsa, sekarang kita coba ke goa yang kedua. Konon katanya di sini mitosnya, walaupun ini berada di sebelah pemukiman penduduk, tapi warga di sini sering melihat sosok-sosok yang aneh, mistis, dan masih suka mendengar suara seperti jeritan atau tangisan di sini pemirsa. Ini goa yang kedua kalau saya nggak salah. Iya benar pemirsa, ini goa yang kedua dari pintu yang kedua. Kalau pemirsa lihat cuma sampai segini doang ujungnya. Dan kalau yang saya baca ini goa kedua juga untuk pengintaian, tapi mereka memiliki menara pengintaian pemirsa. Tapi kalau saya lihat di sini
Seperti tidak ada menara, mungkin di bagian atas kali pemirsa ya, atas dari lereng ini. Oke pemirsa, kalau pemirsa lihat di situ saya melihat sebuah lubang ya. Saya akan mengecilkan lampu dulu sebentar. Seperti pemirsa lihat di situ ada lubang, mungkin itu yang disebut dengan menara pengintai kali pemirsa ya, untuk memasukkan senjata dari situ. Jadi kalau ada yang masuk mungkin ditembak atau gimana gitu pemirsa. Tapi ini goa kedua dari goa Jepang di sini, Jogotirto.